Kasus garis-garis yang buruk. Ditulis dan diilustrasikan oleh David Shannon. Camilla Cream menyukai kacang 5. Tapi dia tidak pernah memakannya. Semua temannya membenci kacang 5 dan dia ingin menyesuaikan diri. Camilla selalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Hari ini dia khawatir bahkan lebih dari biasanya. Itu adalah hari pertama sekolah dan dia tidak bisa memutuskan apa yang akan dikenakan. Ada begitu banyak orang yang mengesankan. Dia mencoba 42 pakaian, tetapi tidak ada yang tampak benar. Dia mengenakan gaun merah yang cantik dan melihat ke cermin. Kemudian dia berteriak. Ibunya berlari ke kamar dan dia juga berteriak. Ya Tuhan! Dia menangis. Kamu benar-benar tertutup garis-garis. Ini tentu benar. Camilla ditelanjangi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tampak seperti pelangi. Nyonya Cream merasakan dahi Camilla. Apakah kamu merasa baik-baik saja? Tanyanya. Aku merasa baik-baik saja, jawab Camilla, tapi lihat saja aku. Kamu kembali ke tempat tidur saat ini, perintah ibunya. Kamu tidak akan pergi ke sekolah hari ini. Camilla merasa lega. Dia tidak ingin melewatkan hari pertama sekolah, tetapi dia takut dengan apa yang akan dikatakan anak-anak lain. Dan dia tidak tahu apa yang harus dikenakan dengan garis-garis gila itu. Sore itu, Dokter Bumble datang untuk memeriksa Camilla. Paling luar biasa, serunya. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Apakah Anda mengalami batuk, bersin, pilek, nyeri, menggigil, hot flashes, pusing, kantuk, sesak napas, atau kedutan yang tidak terkendali? Tidak, kata Camilla kepadanya. Saya merasa baik-baik saja. Baiklah, kata Dokter Bumble, menoleh ke Mrs. Cream. Aku tidak melihat alasan mengapa dia tidak pergi ke sekolah besok. Berikut adalah beberapa salep yang akan membantu membersihkan garis-garis itu dalam beberapa hari. Jika tidak, Anda tahu di mana harus menghubungi saya. Dan dia pergi. Keesokan harinya adalah bencana. Semua orang di sekolah menertawakan Camilla. Mereka memanggilnya Camilla Crayon dan Malam Permen Lollipop Hidup. Dia mencoba yang terbaik untuk bertindak seolah-olah semuanya normal, tetapi ketika kelas mengucapkan ikrar kesetiaan, garis-garisnya berubah menjadi merah, putih, dan biru, dan pecah menjadi bintang-bintang. Anak-anak lain berpikir ini bagus. Salah satunya berteriak, "Mari kita lihat beberapa bintik-bintik ungu." Benar saja, Camilla berubah menjadi polkadoti ungu. Seseorang lain berteriak, "Kotak-kotak," dan pola kotak menutupi kulitnya. Segera semua orang memanggil bentuk dan warna yang berbeda, dan Camilla yang malang berubah lebih cepat daripada yang dapat Anda ubah saluran di TV. Malam itu, Mr. Harms, kepala sekolah, menelepon. "Maaf, Nyonya Cream," katanya. "Aku harus memintamu untuk menjauhkan Camilla pulang dari sekolah. Dia terlalu banyak mengganggu, dan saya mendapat telepon dari orang tua lainnya. Mereka takut garis-garis itu mungkin menular." Camilla sangat malu. Dia tidak percaya bahwa 2 hari yang lalu semua orang menyukainya. Sekarang, tidak ada yang ingin berada di ruangan yang sama dengannya. Ayahnya mencoba membuatnya merasa lebih baik. "Apakah ada yang bisa aku dapatkan padamu, sayang?" tanyanya. "Tidak, terima kasih," desah Camilla.
Yang benar-benar dia inginkan adalah sepiring kacang 5 yang enak, tetapi dia cukup ditertawakan untuk 1 hari. Ya, begitu, gumam Dr. Bumble ketika Emmer Cream menelepon keesokan harinya. Saya pikir saya sebaiknya membawa spesialis. Kami akan segera berakhir. Sekitar 1 jam kemudian, Dr. Bumble tiba dengan 4 orang berjas putih panjang. Dia memperkenalkan mereka kepada Treams. Ini Dr. Grob, Dr. Sponge, Dr. Cricket, dan Dr. Yang. Kemudian para spesialis mulai mengerjakan Camilla. Mereka meremas dan menusuk, mengetuk dan memuji. Itu sangat tidak nyaman. Yah, itu bukan gondok, pungkas Dr. Grob. Atau campak, kata Dr. Sponge. Jelas bukan cacar air, kata Dr. Cricket. Atau sengatan matahari, kata Dr. Yang. Cobalah ini, kata para spesialis. Mereka masing-masing memberinya botol berisi pil berwarna berbeda. Minum 1 dari masing-masing sebelum tidur, kata Dr. Grob. Kemudian mereka keluar dari pintu depan, diikuti oleh Dr. Bumble. Malam itu, Camilla meminum obatnya. Itu mengerikan. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia memang jatuh berbeda. Tetapi ketika dia berpakaian, pakaiannya tidak pas untuknya. Dia melihat ke cermin, dan di sana, menatapnya kembali, ada pil raksasa warna-warni dengan wajahnya di atasnya. Dr. Bumble bergegas segera setelah Mrs. Cream menelepon. Tapi kali ini, alih-alih spesialis, dia membawa para ahli. Dr. Gord dan Emmer Melon adalah pemikir ilmiah terbaik di negeri ini. Sekali lagi, Camilla ditusuk dan didorong, dilihat dan didengarkan. Para ahli menuliskan banyak angka. Kemudian mereka meringkuk bersama dan berbisik. Dr. Gord akhirnya berbicara. Mungkin itu virus, dia mengumumkan dengan otoritas. Tiba-tiba, bola virus kecil yang kabur muncul di seluruh Camilla. Atau mungkin beberapa bentuk bakteri, kata Melon. Keluar ekor bakteri kecil yang berlekuk-lekuk. Atau bisa jadi jamur, tambah Dr. Gord. Seketika, Camilla ditutupi dengan bercak jamur berwarna berbeda. Para ahli memandang Camilla, lalu satu sama lain. Kita perlu membahas angka-angka ini lagi di laboratorium, jelas Dr. Gord. Kami akan meneleponmu ketika kami tahu sesuatu. Tetapi para ahli tidak memiliki petunjuk, apalagi obatnya. Sekarang, berita TV telah mengetahui tentang Camilla. Reporter dari setiap saluran berada di luar rumahnya, menceritakan kisah kasus aneh dari anak yang berubah luar biasa. Segera kerumunan besar berkemah di halaman depan. Krim dibanjiri dengan semua jenis pengobatan dari psikolog, ahli alergi, dukun, ahli gizi, paranormal, seorang dukun tua, seorang guru, dan bahkan seorang dokter hewan. Setiap yang disebut obat hanya menambah penampilan aneh Camilla yang malang sampai sulit untuk mengenalinya. Dia menumbuhkan akar dan buah beri dan kristal dan bulu dan ekor berbulu panjang. Tapi tidak ada yang berhasil. Suatu hari, seorang wanita yang menyebut dirinya terapis lingkungan mengklaim bahwa dia bisa menyembuhkan Camilla. Tutup matamu, katanya. Tarik napas dalam-dalam dan jadilah satu dengan kamarmu. Aku berharap kamu tidak mengatakan itu, Camilla mengerang. Perlahan, dia mulai melebur ke dinding kamarnya. Tempat tidurnya menjadi mulutnya, hidungnya adalah meja rias, dan 2 lukisan adalah matanya.
Terapis berteriak dan berlari keluar rumah. "Apa yang akan kita lakukan?" teriak Mrs. Cream. Itu terus memburuk dan lebih buruk. Dia mulai terisak. Pada saat itu, Tuan Cream mendengar ketukan kecil yang tenang di pintu depan. Dia membukanya, dan di sana berdiri seorang wanita tua yang montok dan manis seperti stroberi. "Maaf," katanya dengan cerah. "Tapi saya pikir saya bisa membantu." Dia pergi ke kamar Camilla dan melihat sekeliling. "Ya ampun," katanya sambil menggelengkan kepalanya. "Apa yang kita miliki di sini adalah kasus garis-garis yang buruk. Salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat." Dia mengeluarkan wadah kacang hijau kecil dari tasnya. "Di sini," katanya. "Ini mungkin berhasil." "Apakah itu kacang ajaib?" tanya Mrs. Cream. "Ya ampun, tidak," jawab wanita tua yang baik hati itu. "Tidak ada hal seperti itu. Ini hanya kacang 5 tua biasa. Aku yakin kamu akan menginginkannya, bukan?" Dia bertanya pada Camilla. Camilla menginginkan sepiring besar yang penuh dengan kacang 5 lebih dari sekadar segalanya, tetapi dia masih takut untuk mengakuinya. "Yuk," katanya. "Tidak ada yang suka kacang 5, terutama aku." "Oh, sayang," kata wanita tua itu dengan sedih. "Kurasa aku salah tentangmu." Dia memasukkan kembali kacang ke dalam tasnya dan mulai menuju pintu. Camilla memperhatikan wanita tua itu pergi. Kacang itu akan terasa sangat enak. Dan ditertawakan karena memakannya bukanlah apa-apa dibandingkan dengan apa yang dia alami. Dia akhirnya tidak tahan. "Tunggu," teriaknya. "Yang benar adalah, saya sangat menyukai kacang 5. Kupikir begitu," kata wanita tua itu sambil tersenyum. Dia mengambil segenggam kacang dan memasukkannya ke dalam mulut Camilla. Kata Camilla. Tiba-tiba cabang, bulu, dan ekor berlekuk-lekuk mulai menghilang. Kemudian seluruh ruangan berputar-putar. Ketika berhenti, di sana berdiri Camilla dan semuanya kembali normal. "Aku sembuh," teriaknya. "Ya," kata wanita tua itu. "Aku tahu kamu yang sebenarnya di sana di suatu tempat." Dia menepuk kepala Camilla. Kemudian dia pergi keluar dan menghilang ke kerumunan. Setelah itu, Camilla tidak sama. Beberapa anak di sekolah mengatakan dia aneh, tetapi dia tidak peduli sedikit pun. Dia makan semua kacang 5 yang dia inginkan, dan dia bahkan tidak pernah memiliki sentuhan garis-garis lagi. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk menyukai komentar di bawah ini dan berlangganan jika Anda menginginkan buku ini.